Deterministik itu bisa dimodelkan dengan menggunakan indeks variabel T. Nah, kalau sekarang itu nanti sudah mulai masuk ke kemungkinan adanya tren, tapi tren yang sifatnya stokastik. Tren stokastik kata lainnya non-stasioner. Ya, tren stokastik itu bahasa lainnya adalah deret waktu yang tidak stasioner. Ya, tidak stasioner berarti kan ada kalau sudah ambil ADW, itu deret waktu, ada mendeteksian, ada transformasi, ada nanti kalau sudah baru pemodelan. Jadi non-stasionaritas tidak diharapkan karena di sini ada detailnya, nanti kalian baca aja. Yang tidak diharapkan dari yang tidak stasioner itu adalah sifat ini. Nih. Jadi yang dinamakan deret stasioner itu nanti ya sifatnya sekarang, di sini notasi saya Y1 sampai YT, di-compare sama 1 sampai T, tapi S periode ke depan. Ya, ini sekarang. Yang ini sekarang, 1 sampai T, misalkan 10 tahun yang sekarang, ya 2021 sampai, keliru, terlalu ke depan ya, history aja. Katakan tahun 2019 sampai 2021 itu berapa tahun? 3 tahun ya, 2019, 2020, 2021. Terus ada 3 data lagi ya, 3 periode waktu lagi, tapi ke depan 5 tahun ke depan plus 5. Jadi yang 2019 ditambah 5, yang 2020 tambah 5, yang 2021 juga ditambah 5. Itu menunjukkan S-nya. Ya, sifat yang 2019, 2020, 2021 itu akan sama dengan yang 2024, 2025, 2026. Jadi, kalau kamu belajar deret waktu, itu pada dasarnya kamu belajar proses stokastik yang menggunakan waktu sebagai indeks. Dan waktu sifatnya, ya kalau kemarin kan 1 sampai N, di sini 1 sampai T. Kemudian ini semua seperti sifat peluang gabungan. Peluang gabungan yang belajar di teori peluang atau di StatMat yang dilambangkan dengan fungsi bersama itu. Ya, kalau kemarin kan kamu Y dan X. Y1, Y2 sampai YN. Ya. Nah, sekarang itu diganti dengan N-nya diganti dengan T besar. Jadi YT. Ini peluang, yang notasi peluang harus ada nilai realisasinya. Y-nya berapa. Dicirikan dengan fungsi kan biasanya, fungsi kepekatan bersama. Nah, sifat stasioner di sini sama. Jadi fungsinya pada saat ini dengan fungsi bersama pada saat ini itu sama, tidak ada perubahan. Yang arahnya nanti kalau misalkan data yang kamu punya dipakai untuk prediksi, ya tidak ada bedanya sifat yang sekarang dengan sifat beberapa periode ke depan itu. Kalau sifatnya beda kan nggak ini ya, nggak pas. Alat yang dipakai untuk memodelkan dipakai untuk memprediksi kondisi yang lain gitu. Nah, itu yang nggak boleh terjadi. Jadi prediksi harus diterapkan pada kondisi yang serupa. Gitu. Kalau kamu memprediksikan 5 tahun ke depan, ya data yang kamu pakai sekarang itu masih harus relevan dengan 5 tahun ke depan. Jadi sifat stasioner dalam bahasa mudahnya begitu. Kalau selama ini kan bahasa teori, ya stasioner terhadap rata-rata, stasioner terhadap ragam. Itu sebenarnya bahasa mudahnya seperti itu. Ketika kamu punya data yang dipakai untuk memodelkan, datanya sekarang, pemodelannya dipakai untuk meramalkan S periode ke depan, ya tidak masuk akal toh kalau S periode ke depan ini sifatnya nggak sama dengan sekarang. Jadi nggak samanya itu namanya stasioner, non-stasioner. Kalau sama istilahnya stasioner. Dan ini agak susah dibuktikan secara peluang gabungan. Jadi bisanya dengan menggunakan ini weak stationarity, stasionaritas lemah. Stasionaritas lemah bunyinya cek nilai harapan dan cek varian. Kalau rata-rata atau nilai harapannya tadi itu, ini ada T, di sini T plus S. Berarti rata-rata sekarang dengan rata-rata S periode ke depan, nilainya tetap sama. Ragam sekarang dengan ragam S periode ke depan, nilainya sama. Itu kan berarti kondisinya sama. Anggapnya kondisinya sama. Tidak berubah, maka disebut sebagai stasioner.
Nah, stasionaritas itu mendeteksinya di depan sudah saya sebutkan, bisa menggunakan autokorelasi. Ya, bisa menggunakan autokorelasi, bisa menggunakan uji Dicke Fuller nanti di belakang, dan bisa menggunakan uji Leung box di belakang. Tapi langkah pertama harus dimulai dari itu plot time series. Loh, mana Samudra? Belum kamu chat toh? Saya tunggu chatnya. Kita belum. Apa mungkin sekarang kalau bicara nyambung? Oh, ini dia. Nah. Ya. Oke. Saya baca ya. Ini Samudra bertanya. Jika dalam persamaan awal tidak ada persamaan yang menghubungkan kedua persamaan lainnya, dan kita tahu persamaan itu harus ada, apakah kita tetap menggunakan persamaan tersebut untuk memperoleh persamaan tereduksinya? Misalkan Q sama dengan QD yang tidak diketahui, apakah itu nggak bisa ya? Jadi kalau ada sistem persamaan simultan, harus ada paling tidak satu persamaan yang menghubungkan persamaan-persamaan itu. Ya, jadi kalau sampai ada kamu dikasih soal, terus nggak ada gitu, nggak ada, ya memang mungkin ada kesalahan di situ soalnya, ya. Atau misalkan nggak ada tapi implisit. Jadi misalkan di sini Y sama dengan kanannya ada I. Terus di bawahnya I sama dengan kanannya ada Y. Itu bisa juga dipakai untuk menghubungkan. Jadi kan yang I sama dengan Y, bawahnya Y sama dengan I dengan parameter yang berbeda. Itu walaupun nggak ada eksplisit persamaan yang menghubungkan, sebenarnya dua itu terhubung toh. I sama Y-nya. Nah, kalau misalkan beda-beda, I fungsi dari apa, Y fungsi dari apa yang berbeda variabel, tapi di bawahnya dihubungkan dengan cerita seperti soal saya tadi. Jadi ada Y sama dengan I tambah apa. Nah, itu dipakai untuk menghubungkan. Jadi sistem persamaan simultan itu selalu ada cirinya hubungan antar persamaan. Jadi tidak bisa lepas-lepas gitu ya. Harus ada informasi bahwa satu persamaan dengan persamaan lainnya itu saling terkait. Oke? Ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya lanjut. Jadi stasionaritas tadi kunci untuk ramalan ya. Jadi model-model yang dipakai untuk meramalkan sifat atau menggunakan data-data waktu itu kuncinya ada pada sifat stasioner. Kalau tidak stasioner tidak relevan ya model yang kamu pakai itu. Cara mendeteksinya ini tadi di depan ada beberapa, ini mungkin dari sini ya. Ini ada autokorelasi ya. Terus di depan ini ada difference. Di penjelasan saya mungkin kamu nanti bisa dengarkan lagi. Difference itu pembeda. Pembeda ini nanti yang transformasi yang dihubungkan dengan data non-stasioner. Saya sudah menjelaskan di itu, kalau non-stasioner itu biasanya kan ada kenaikan. Ini ada pola yang cukup tinggi perubahannya. Misalkan kalau ini sih nggak terlalu ya, habis naik terus turun. Tapi paling tidak ketika difference itu kita lakukan, jadi ini datanya di shift ya ke bawah, digeser ke bawah. Jadi ini yang data pertama, jadi di sini posisinya. Data kedua jadi posisinya ketiga, yang ini posisinya ke sini 3,5 turun ke sini. Ini jarang terjadi ini. Ini biasanya nggak ada. Kalau pada prakteknya kamu nggak punya, itu shift ke bawah. Jadi pada prakteknya kamu hanya punya pasangan ini aja. Mulai pengamatan kedua sampai pengamatan ke berapa itu? 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Kalau ini berpola, selisihnya tidak akan terlalu kelihatan polanya. Nah, ini kan fluktuasi kan dari plus minus. Fluktuasi begini yang tidak akan kelihatan pola naik turunnya. Itulah makanya transformasi difference itu lebih sering dipakai untuk menghilangkan adanya tren. Tren bahasa kita di sini tadi non stasionaritas. Ya, jadi difference itu dipakai untuk menghandle masalah ketidakstasioneran atau adanya tren yang sifatnya stokastik. Oke. Terus ini di sini autokorelasi. Korelasi itu nanti seperti kemarin kamu belajar peluang, belajar StatMat. Korelasi itu adalah kovarian dibagi akar perkalian ragam masing-masing. Cuman kalau kemarin ini X, Y, sekarang YT min 1. Indeks 1 itu menunjukkan time lag-nya. Jadi kamu menghitung korelasi dengan
Ya, ini contohnya. Variabelnya sama-sama Y-nya, cuman yang satu YT, yang satunya YT-1. Terus ini rata-rata, ini rata-ratanya dihitung tidak seluruhnya, karena rata-rata yang tadi habis digeser itu, yang lengkap kan mulai data kedua mulai T. Gitu. Kalau yang ini habis digeser kan turunnya jadi data pertama itu tadi posisinya, ini lihat. Yang ini ya. Nah ini dia. Nih, yang lengkap data kedua sampai data kelima, itu lengkap. Yang ini sebenarnya data pertama, data periode pertama sampai keempat. Jadi yang di rata-rata itu hanya bagian ini saja. Yang ini rata-rata di sini, yang ini rata-rata di sini. Yang ini rata-rata pengamatan kedua sampai kelima, yang ini rata-rata 2, 3, 4, 5 betul. Yang ini rata-rata pengamatan pertama sampai keempat. Disitulah asal muasal munculnya indeks yang di sini 2, T, yang ini 1 sampai T-1. Itu maksudnya pengamatan kedua sampai T besar, pengamatan ke-1 sampai T-1. Nah, itu kalau time lag 1. Kalau time lag 2, 3, dan seterusnya ya tinggal menyesuaikan. Ya. Nah, korelasi sampel, ada topinya, dia menggunakan data. Kalau ini teori, ya, kalau ini korelasi secara teori, pakai hitung rumus, kalau fungsinya fungsi kepekatan peluang, pakai integral dan lain-lain yang pernah kalian pelajari di StatMat. Nah, di sini enggak, ya, kita enggak pakai integral itu yang kita pakai yang ini. Data, ya, secara sampel. Nah, nanti kalau sisa anu berautokorelasi, nanti kelihatannya dari nilainya. Nilai korelasi itu ya tetap di atas yang signifikan itu +1 atau -1. Kalau yang di sekitar 0 tidak signifikan. Di korelasi nyata itu kalau hampir 1 plus atau minus mendekati 0 itu tidak nyata. Nah, di sini nanti juga gitu, autokorelasi akan menentukan. Kalau masih terus masih ada autokorelasi, maka tidak bisa menggunakan model yang minggu lalu. Model yang minggu lalu yang pakai T itu ya, pakai indeks T itu tidak bisa dipakai. Dengan catatan yang dicek itu sisaannya. Ini saya masih ngomong yang dicek sisaan, belum Y aslinya ya. Kemudian kalau sudah tidak berautokorelasi baru boleh itu model kita pakai. Itu pun kalaupun model ARIMA ini kan juga kamu lakukan. Ketika kamu belajar analisis deret waktu, ada pemeriksaan itu toh, white noise, apakah sisaan sudah bersifat white noise. Ini konsep autokorelasi yang dipakai di sini. Ya. Nah, terus ini nanti sasianitas sudah, tren yang ini tadi, ya, tren itu bahasa lainnya non stasioner tadi. Terus, nah ini saya tunjukkan bedanya tren deterministik yang pakai T seperti minggu lalu, nih, dengan tren stokastik yang paling terkenal model deret waktu yang memiliki tren stokastik itu adalah random process atau random walk process. Dia tidak ada indeks T sama sekali. Notasinya kebetulan kok belum saya tulis. Tulisnya di belakang kayaknya di slide belakang. Jadi bunyinya itu YT sama dengan YT-1 plus UT. Jadi yang terjadi sekarang itu adalah yang terjadi kemarin plus random. Jadi seperti orang jalan, makanya random walk ya. Bentar, saya kasih ini aja. Blank space ya. Ini gambar di sini saya. Jadi seperti orang mabuk gitu loh, random walk gitu ya. Jadi ini sumbu waktu misalkan. Ini sumbu waktu. Ya. Di posisi sekarang dia di sini. Sekarang. Terus besoknya naik turun ya, dari posisi sekarang naik dikit gitu, pindah sini. Terus dari posisi ini naik turun, turun sedikit. Ya. Aduh. Turun sedikit. Dari posisi ini naik lagi misalkan. Nah, terus akhirnya juga akan naik kan, karena dia berasal dari yang sebelumnya plus minus, bisa naik bisa turun. Padahal tidak ada sama sekali fungsi waktu di sini. Bahkan kadang-kadang ini pola kenaikan naik turunnya itu bisa semakin lama semakin besar fluktuasinya. Ya, di sini saya punya gambar yang membedakan random walk yang stokastik itu dengan deret waktu yang sifatnya deterministik karena T. Jadi deterministiknya itu karena
unsur indeks tadi yang trennya karena adanya indeks waktu ini. Kalau yang menggunakan indeks waktu bersifat deterministik itu hampir seperti garis lurus, walaupun di sekitarnya ada fluktuasi. Tapi kalau yang ini yang random walk tadi, yang stokastik tadi, seperti cerita saya tadi ya, ini posisi awal naik turun, ya posisi terus habis itu posisi berikutnya dijadikan pedoman untuk posisi selanjutnya, entah itu naik lagi atau turun lagi. Tapi ini kan sebenarnya ada fluktuasi begini, atau kalau kamu ingat itu, sewaktu kita belajar semester lalu ekonometrika, ada autokorelasi positif itu. Ya, autokorelasi positif kan habis ada yang sekarang di plus diikuti plus berikutnya, negatif diikuti negatif berikutnya. Ini seolah-olah kan kalau habis naik lagi, terus turun lagi, terus dan membentuk pola tidak yang bergiliran gitu, yang akhirnya justru malah semakin lama semakin naik, tapi naiknya itu bukan karena pengaruh waktu, tapi karena perilakunya sendiri. Jadi di sini proses tren stokastik yang memang tidak bisa dimodelkan dengan konsep yang ini, dengan variabel yang ini tadi. Nah, tidak bisa dimodelkan yang ini. Modelnya mau tidak mau harus menggunakan konsep ARIMA. Di konsep ARIMA pun kalau kamu punya yang kayak gini, harus didiferensikan terlebih dahulu. Ya, ini proses random walk itu punya sifat. Di sini saya definisikan, dia tidak stasioner terhadap ragam terutama. Karena ketika dicari nilai harapan, itu masih konstan. Jadi di sini prosesnya ini, kemudian saya mundur-mundurkan ya, YT-1 dirubah menjadi YT-2 plus UT-1. Terus nanti YT-2 dimundurkan lagi menjadi YT-3 plus UT-2. Dan seterusnya sampai Y0, paling depan Y0, yang U-nya ini terkumpul di sini. Rekursif itu mundur-mundur terus. YT-1 jadi T-2 plus UT-1. Nanti YT-2 dimundurkan lagi, dan seterusnya. Nah, ini kalau dicari nilai harapan, saya tak kasih E di sini depannya. Yang ini konstan. Yang ini semua nilai harapannya 0. Ini white noise. Ya, U itu asumsinya normal dengan nilai tengah 0, ragam sigma kuadrat, biasanya ada sigma kuadrat. Kalau nilai tengahnya 0, ya suku yang di belakang tanda kurung itu kan 0 semua nanti jadinya. Nah, tinggal ini. Jadi sebetulnya ini konstan. Tidak ada unsur waktu. Tapi ragamnya mau tidak mau ada. Kalau ragam dari konstan itu 0. Sekarang kita bicara ragam yang ini. Nah, ragamnya ini sigma kuadrat U toh di sini. Kalau cuma 1. Nah, di sini ada jumlah kok ya, di jumlah berarti ragamnya akan ada sejumlah T. T sigma kuadrat. Nah, ini kalau pengamatannya cuma 1, ragamnya sigma kuadrat. Kalau waktunya 2, jadi ragamnya 2 sigma kuadrat. Pada pengamatan ketiga, ragamnya 3 sigma kuadrat. Gitu loh. Jadi ragam itu semakin besar, semakin ke sana. Semakin ke arah sekarang, ragamnya semakin besar. Atau di sini saya bahasakan, ketika mau dipakai untuk meramalkan, ya, ragam kesalahannya semakin besar ketika durasi. Atau kamu menggunakan ramalannya itu hanya berhenti, data yang kamu punya itu hanya sampai tahun 2020, terus kamu pakai untuk meramalkan tahun 2025, sama kamu pakai untuk meramalkan tahun 2030. Kesalahan peramalan yang di tahun 2030 itu jauh lebih besar daripada kesalahan peramalan yang di tahun 2025. Ya, karena jaraknya yang semakin besar. Nah, itu kelemahan dari model yang tidak stasioner. Ya, random walk tadi kan tidak stasioner. Kalau tetap maksa dipakai untuk meramalkan, ya ini efeknya. Kesalahan peramalan yang semakin besar kalau kamu menggunakan pengamatanmu tadi untuk meramalkan pada masa depan yang the more future ya, jangka waktunya lebih ke depan lagi. Makanya diusahakan kita memodelkan deret waktu yang seperti ini harus berbasis pada sifat stasioner. Kalau nggak stasioner ya harus
stasionerkan terlebih dahulu. Kuncinya itu aja sih sebenarnya ya. Nah, ini gambar random walk yang seperti ini, kemudian ini dia. Kamu nanti saya minta membuktikan ini ya di tugas ya. Ada deret random walk yang punya trans plastik seperti gambar ini tadi. Ya, gambar ini tadi kan. Nah, ini ada pola turun naik, tapi sebenarnya penurunan penaikannya itu karena dirinya sendiri ya, bukan karena penjelasan dari variabel yang lain. Apalagi variabel waktu, nggak ada. Kemudian sudah saya tunjukkan tadi bagaimana memeriksa ini stasioner atau enggak. Tadi caranya dilihat dari nilai harapan dan dari varian. Ya, dan sudah terbukti kalau nilai harapan dari random walk ini sebenarnya masih konstan, tapi var-nya yang tergantung waktu. Semakin besar T, semakin besar agam. Yang saya minta kalian kerjakan adalah terapkan hal yang sama, ET dan var-T, tapi pada ini. Bukan lagi pada YT, tapi pada delta YT. Lakukan itu nanti. Ya, saya minta kamu melakukan itu. Ada pertanyaan untuk ini? Ada? Nah, nantinya model-model yang non stasioner akan menggunakan ya delta YT ini sebagai alat analisis. Nah, kalau di sini model random walk, delta YT-nya ya hanya berupa white noise ya. Pada model yang lain bisa jadi enggak. Kalau ini karena random walk. Oke. Saya lanjut ke belakang ini. Sudah dengar mestinya akar unit root, ya, mungkin akar unit, mungkin unit root, itu sebenarnya adalah konsep yang memadankan ada antara random walk dengan R1. Dilihat nih, ini random walk, ya, atau dikasih beta 0 ya, dikasih intercept. Terus yang ini yang R1. Bedanya di sini 1, di sini beta 1. Tapi kalau beta 1 sama dengan 1, ya 2 akan sama dengan 1 toh. Persamaan 2 akan menjadi persamaan 1. Ketika beta 1 bernilai 1. Ya, tapi kalau beta 1 bernilai 1, model random walk. Model random walk tidak stasioner. Padahal R1 ini masih dianggap sebagai model yang stasioner. Nah, di sini kuncinya, ya, kalau kamu mengasumsikan kita punya model R1, ada, kalau kamu ingat, nilai beta 1 ini sebetulnya ada syaratnya. Syaratnya yaitu tadi, tidak boleh lebih dari 1. Cek di ADW, ya, analisis deret waktu, ada syarat ini. Atau kalau di situ pakai notasi ini sih, kalau nggak salah. Gitu. Jadi, mungkin kalian cek notasi yang saya pakai dengan notasi di deret waktu ada sedikit perbedaan, tapi intinya sama. Ya, itu. Nah, ini nanti dipakai sebagai dasar untuk memeriksa stasionaritas berdasarkan uji Duggy-Fuller. Nanti di belakang saya jelaskan, ya. Padanan dari random walk dengan R1 yang terletak pada nilai ini akan dipakai untuk dasar pembentukan statistik uji. Oke. Nah, masalah adanya non stasionaritas atau tren stokastik ini akan lebih parah ketika kita memang memerlukan pembentukan model yang mengukur hubungan sebab akibat antara dua deret. Kalau di analisis deret waktu kan kita hanya satu deret ya, ZT gitu aja. ZT dimodelkan, mau itu pakai R, mau itu pakai MA, atau ARMA, atau ARIMA gitu ya. Nah, kalau di sini, di kuliah saya, fokus kita lebih seringnya ke ini. Ada dua deret, XT dan YT, yang mau dicari, dikuantifikasikan hubungan sebab akibatnya. Nah, kalau sifat stasionaritas tidak terpenuhi, jadi masalah ketika kita mencoba apa sih hubungan sebab akibat model regresi kemarin itu, yang Y sama dengan beta 1 plus beta 2X itu loh model regresi hubungan sebab akibatnya ya. Nah, tapi waktu itu kan kita data cross section, tidak ada masalah dengan stasioner non stasioner. Nah, sekarang datanya data deret waktu ya. Nah, di sini ketika berusaha membentuk model itu ya,
Kalau tidak stasioner, sama-sama tidak stasioner, maka bisa jadi Y itu tanpa ada kenaikan nilai X pun tetap akan naik. Inflasi misalkan. Inflasi itu tidak dijelaskan oleh yang lain. Seiring waktu itu biasanya memang naik. Inflasi itu adalah variabel ekonomi makro yang memang sering terdeteksi bersifat tidak stasioner. Tanpa ada penjelasan variabel yang lain, inflasi itu dari waktu ke waktu memang naik, ya, tidak mungkin inflasi itu, jarang sekali inflasi itu sifatnya stasioner. Selalu ada tren. Padahal juga tidak ada penjelas, tidak ada variabel penjelas yang dipakai. Gitu. Nah, misalkan tiba-tiba kita maksa inflasi itu dipengaruhi oleh faktor X gitu ya. Di mana X-nya itu juga kira-kira juga tidak stasioner, maka hati-hati karena kamu bisa menghasilkan regresi yang sifatnya lancung. Spurious bahasa Inggrisnya, di teks berbahasa Indonesia dibunyikan regresi lancung. Nah, saya tunjukkan kapan itu terjadi. Ini saya punya Y yang non stasioner tadi. Saya juga punya X yang juga tidak stasioner. Tapi saya nggak tahu ini apakah betul X yang menyebabkan Y. Belum tentu juga. Ya, karena dari sifat non stasioner ini seiring waktu secara alamiah Y itu memang naik sifatnya. Ya, memang mengalami peningkatan. Tapi ini saya paksa. Coba sih saya modelkan dengan regresi pendugaan metode kuadrat kecil. Nih, signifikan loh ini nilainya. Jadi X pengaruh X terhadap Y di sini besarannya sekian dengan nilai P yang sangat-sangat kecil. R kuadratnya juga besar, ya. Jadi di situ walaupun saya nggak tahu apakah X mempengaruhi Y, secara logika masuk akal atau enggak, gitu ya. Diregresikan ternyata sangat signifikan itu pengaruhnya. Tapi hati-hati, itu tadi karena regresi variabel Y dan variabel X-nya ketika kita plot secara terpisah, time series plotnya dibentuk secara masing-masing, Y itu tidak stasioner. Ya, kalau ini kamu paksakan tanpa pemeriksaan lebih lanjut, kita sedang melakukan ini, sedang membentuk regresi yang sifatnya spurious atau tidak masuk akal atau lancung. Bisa jadi Y dan X itu tidak ada hubungannya sama sekali tidak ada hubungannya. Tapi ketika dipaksa pakai regresi kok ada signifikan R kuadratnya tinggi. Nah, itu salah satu penyebabnya adalah karena memang adanya stokastik trend pada masing-masing variabel. Buktinya ketika ini saya difference ya, saya deltakan masing-masing X dan Y dan X, yang akhirnya stasioner. Ini buktinya, ya, delta X saya plot terhadap waktu, jadinya nggak ada pola naik seperti tadi. Delta-nya juga gitu, saya plotkan hasil difference-nya tidak ada pola seiring waktu. Regresi saya buat, ya akhirnya apa? Antara delta X dan delta Y saya bentuk regresinya, ini kan nggak signifikan lagi. Yang tadi sewaktu Y sama X tanpa bahasa kita level ya, variabel pada level tidak sebelum transformasi, signifikan ini pengaruh X terhadap Y-nya. Parameter koefisiennya X itu signifikan, dan di sini ketika delta Y dan delta X yang saya pakai tidak lagi berlaku. R kuadratnya juga sangat kecil. Nah, itu ciri dari konsep regresi spurious. Nih, ketika masih tingkat variabel original sebelum transformasi, nyata ya koefisien parameter model, tapi setelah diregresikan berdasarkan hasil difference tidak lagi. Tuh, cirinya di situ. Nah, daripada kamu melakukan hal yang sia-sia, ada ujinya ya. Sebelum melakukan pemodelan, diperiksa dulu ya pendeteksiannya, dilakukan pendeteksian sifat stasioner tadi ya. Ada saya sebutkan tadi sudah plot, yang ini yang uji. Ya, ujinya ada uji Dickey-Fuller namanya, unit root yang tadi berdasarkan kesamaan model random walk dengan model R1 ya, kesamaannya ketika B1 bernilai 1.
Nah, di sini saya berawal dari model R yang dikurangi dengan YT-1 di ruas kiri dan di ruas kanan. Supaya yang ini muncul bentuk delta YT. Ya, yang di kanan ini kan sama, cuman variabelnya yang parameternya yang ini beta 1 min 1. Ini disebut sebagai psi. Psi-nya tadi dengan hipotesis yang berbunyi sama dengan 0 atau kurang dari 0. Kalau psi sama dengan 0, yang ini kan, berarti ini masuk kategori yang random walk tadi. Jadi kalau terima H0, berarti datamu tidak stasioner. Oke? Kalau psi kurang dari 0, itu artinya yang ini. Beta 1 kurang dari 1. Beta 1 kurang dari 1 itu proses R1 yang stasioner. Terima H0 tidak stasioner, tolak H0 stasioner. Ini uji di Fuller. Mungkin kamu pernah dengar itu, ya. Jadi Pak, saya tunjukkan tabel, tapi sebenarnya nanti kalau kalian menggunakan software dia sudah menghitungkan p-value-nya sekalian, ya. Ini contoh ketika kamu menggunakan Vettel. Tadi saya punya data GDP, ketika diplot, ini deteksi pertama. Ini first detection menggunakan time series plot. Sangat kelihatan ya, ada pola naik di situ. Lalu saya mencoba melakukan uji Dicke Fuller, tapi yang nggak pakai intercept ya. Nah, tanpa intercept, langsung. Di situ caranya dengan pergi ke variabel unit root test. Jadi klik bagian variabel unit root test. Di sini ada augmented Dicke Fuller test. Kamu inputkan, ya kamu mau sampai lag berapa itu pengujiannya. Nah, karena kita hanya sampai YT-1, maka yang diklik ya hanya lag 1. Ya. Ini kan cuma sampai YT-1 kita pengujiannya. Kemudian karena saya menggunakan model yang langsung begini, tanpa intercept, maka yang saya centang yang ini. Kemudian data yang digunakan adalah data sebelum transformasi, bunyinya adalah level variable. Ya. Use level of variable. Oke, maka hasilnya kelihatan di sini. Ya, yang dimaksud dengan psi tadi itu ini. Jadi notasinya di H0 kan berbunyi psi sama dengan 1. Ini B ya, beta 1. Beta 1 ini berhubungan dengan psi sama dengan 0. Psi-nya 1 min B1. Nih. 1 min B1 atau B1 min 1 ya. Cek depan. B1 min 1. Ya. B1 min 1, ini salah. Ini beta 1 min 1 sama dengan 0. Di sini bunyinya A. A itu ya B1 itu. Ya. A adalah nilai B1. Ini nilai B1. Dari sini kelihatan ya A-1. Ini di sini B1 min 1. Oke, nilai P-nya yang ini di sini bunyinya mendekati 1. P-value 1 itu artinya olah 0 kan, terima 0 terlalu besar. Ini mendekati 1, terlalu besar. Tidak berani tolak H0. Kalau H0 tidak ditolak, berarti betul kategorinya yang nilai psi sama dengan beta 1 min 1 sama dengan 0 atau beta 1-nya sama dengan 1. Yang menunjukkan bahwa memang tidak stasioner. Ya, tidak stasioner. Itu uji Dicke Fuller. Oke, yang kedua adalah pendeteksian melalui autokorelasi. Nah, autokorelasinya ini nanti tidak hanya satu ngitungnya, tapi beberapa. Ya, supaya kelihatan ini ada pola ketergantungan antar waktunya itu sampai kapan. Ya, di situ ketika ada plot antara di sininya nanti lag, di sini nanti korelasinya tadi, maka plot ini yang disebut dengan auto correlation function. Plot fungsi auto korelasi. Kamu bilangnya ACF. Yang biasanya gandengan dengan PACF. Ya, biasanya gandengan. ACF, PACF itu jadi satu. PACF-nya nanti saya jelaskan pertemuan berikutnya. Itu kalau diplot, rumusnya ini tadi toh, ya, diplot, nilainya nanti, ya, seperti yang tadi saya bilang, posisinya di antara 0 sampai plus minus 1. Ya, kalau di time lag 0 pasti nilainya 1. Karena autokorelasi di time lag 0 itu seperti kovarian
dirinya sendiri itu ragam kan. Ya, kamu ingat tadi rumus kovarian ini dan ini. Ya, kalau T-nya 0, lat-nya 0 kan sama, ini depan dan belakang akan sama. Suku depan dengan suku belakang akan sama, jadi kuadrat sama yang bawah sama kan? Nah, akhirnya nilai 1. Jadi ketika time lag 0, nilai rho harus 1. Terus habis itu bisa menurun. Menurunnya tapi kadang tidak drastis kalau daratnya memang tidak stasioner. Cuman posisinya dia selalu terletak di antara, karena berdistribusi normal dengan nilai tengah 0, ragamnya seperti, maka selang kepercayaan 95% posisinya terletak di, kamu ingat selang kepercayaan itu bunyinya kan nilai tengah, mu x bar atau mu x bar minus T ya, kalau kamu pakai T, kalau pakai Z ya Z alfa per 2, terus bawahnya adalah simpangan baku. Ya, kali simpangan baku bunyinya seperakar N begini. Itu kalau selang kepercayaan distribusi rata-rata untuk distribusi normal. Di sini X bar diganti dengan rho topi. Z-nya diganti dengan 1,96. Simpangan baku diganti dengan seperakar T. Simpangan baku seperakar T karena ragamnya tadi ini. Ini ragamnya seperti. Simpangan bakunya seperakar T. Nah, akhirnya gambarnya itu nanti ada, ini caranya melihat, pergi ke variabel, terus cek korelogram. Dan di sini akan ada interval. Intervalnya ini yang garis biru. Yang plus minus 1,96 per akar T itu tadi, ya, selang kepercayaan. Jika posisinya mendekati 0, masih di dalam selang kepercayaan, tidak signifikan. Tapi ketika posisinya di atas, di luar selang, bahasa kalian keluar ya, bahasa saya tolong diperbaiki. Ketika nilai autokorelasinya signifikan, jangan bilang keluar. Keluar kemana? Ke lapangan, ke pasar, ya, jalan-jalan gitu. Bahasakan secara statistik. Nilai autokorelasi berada di luar selang kepercayaan. Nilai autokorelasi signifikan pada seluruh lag. Di sini seluruhnya. Ini lag 1 nilainya 1, lag 0 ya. 0-nya harusnya di sini ya. Mungkin nggak digambarkan di sini. Ya, harusnya yang bernilai 0 itu yang di sini. Bernilai 1 itu yang time lag 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Ya betul. Yang 0 nggak digambarkan karena pasti bernilai 1. Terus habis itu yang time lag 1, 2, 3, dan seterusnya turun sebetulnya, tapi penurunannya itu tidak drastis, sehingga sampai time lag yang ke-22 sekalipun masih signifikan autokorelasinya. Artinya pengamatan sampai selisih 22 periode itu masih saling mempengaruhi. Pengamatan ke-22 dengan pengamatan ke-0 itu masih berkorelasi. Ya, nah itu. Ini nanti dulu, nggak usah kamu. Jadi GDP Yuki ini indikasi bahwa memang dia tidak stasioner. Buktinya sampai dengan lag ke-22 masih ada korelasinya. Ya, tidak stasionernya di situ. Itu bisa diuji secara formal melalui uji Liung-Box. Jadi tadi kan hanya menghitung korelasinya saja, hanya menghitung autokorelasinya saja, lalu diplotkan jadi suatu fungsi seperti ini, ya. Ada tes formalnya, di mana hipotesis ini seperti hipotesis uji simultan. Semuanya sama dengan 0, melawan tidak sama dengan 0, salah satu. Terus di sini ada rotopi, rotopinya itu dipakai dari lag 1 sampai lag terakhir tadi. Kalau kamu punya lag sampai 22, ya dipakai semua. ACF ini dihitung dan lihat di sini ada sigma, berarti akumulatif. Makanya ketika kita lihat di sini, ya, Q-nya ini statistik ujinya, ya. Tadi di bahasa saya LB, statistik Liung-Box. Ini LB-nya yang ini. Ketika cuma 171. Ketika 2 kok naik 336, naik terus ya karena ini akumulatif. Ya, akumulatif, tapi komparasinya pun juga menyesuaikan. Ini kan komparasinya dengan Q kuadrat derajat bebas M. Kalau kamu menjumlahnya hanya 1 ya di sini K kuadrat 1. Jumlahnya 2, K kuadrat 2 dan seterusnya. Tapi semuanya di kasus GDP ini semuanya tidak
semuanya signifikan, semuanya signifikan. Yang terlihat dari nilai pi yang hampir 0 semua. Jadi tolak 0 semua kan, kalau mau dibuktikan di sini, berapapun kamu berhentinya, semua tolak 0. Ya, mau cuma nguji 1 row, nguji 2 row secara bersamaan, nguji 22 row secara bersamaan, kesimpulannya sama-sama tolak 0. Oke, silakan kalau ada pertanyaan, ini materinya cukup di sini.